Halo, Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, saya Fi'ainil Mufida, NIM 20030654060 dari PSA 20. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 8 tentang sistem ekskresi pada organ ginjal. Nah, sebelumnya pasti tahu kan apa saja organ pada tubuh yang termasuk dalam sistem ekskresi? Ya, salah satunya itu adalah ginjal. Dan sebelumnya pasti tahu dong, hasil ekskresi dari ginjal itu apa? Iya, betul, urin. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses pembentukan urin dalam tubuh itu. Nah, sebelum kita memasuki materi tahapan atau proses pembentukan urin pada ginjal, kita ketahui dulu bagaimana struktur dari ginjal. Nah, yang pertama yaitu ada arteri, kemudian ada vena. Untuk bagian ginjal itu sendiri, yang paling luar terdiri dari kulit ginjal atau cortex renalis. Cortex renalis memiliki fungsi untuk melindungi struktur yang ada dalam organ dari adanya kerusakan. Kemudian terdapat medula renalis, di mana medula renalis ini meliputi nefron, tubulus, dan juga saluran medula. Dalam nefron inilah tempat terjadinya pembentukan urin. Kemudian terdapat rongga ginjal atau pelvis renalis yang berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan antara ginjal dan juga kantong kemih. Kemudian terdapat ureter yang berfungsi membawa urin dari ginjal menuju kantong kemih. Nah, untuk struktur yang terdapat dalam nefron yang pertama yaitu ada kapsula Bowman, kemudian ada glomerulus, kemudian tubulus proximal, lengkung Henle, tubulus distal, dan juga tubulus collectivus. Nah, sekarang kita memasuki materi tahap pembentukan urin. Yang pertama yaitu tahap filtrasi. Dalam tahap filtrasi ini, pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal, kemudian masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Saat darah masuk ke glomerulus, tekanan darah akan menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil akan keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat berupa urin primer. Urin primer ini selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman. Nah, untuk kandungan dari urin primer itu sendiri yaitu terdiri dari urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Sementara itu, darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Selanjutnya yaitu tahap reabsorpsi. Pada tahap ini, urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal inilah terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh atau tahap reabsorpsi. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh akan diangkut ke dalam sel yang kemudian masuk ke dalam kapiler darah di dalam ginjal, sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Nah, hasil dari reabsorpsi ini adalah urin sekunder, di mana kandungan dari urin sekunder itu sendiri yaitu terdiri dari air, garam, urea yang menimbulkan bau pada urin, dan urobilin atau pemberi warna kuning pada urin. Urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle kemudian menuju tubulus distal. Selama mengalir dalam lengkung Henle, air dalam urin sekunder juga terus direabsorpsi. Selanjutnya yaitu tahap augmentasi. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Disinilah terjadi proses augmentasi di mana terjadi pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Ketika telah bercampur, inilah yang disebut urin sesungguhnya.
Nah, kandungan dari urin itu sendiri yaitu terdiri dari 95% air dan zat yang terlarut seperti urea, asam urat, dan amonia, NaCl, urobilin, dan zat-zat yang berlebihan di dalam darah seperti vitamin B dan C, obat-obatan, serta hormon. Selanjutnya yaitu terdapat kandung kemih. Urin yang dihasilkan dari dalam ginjal akan disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal, yang kemudian dikeluarkan dari ginjal melalui ureter menuju kandung kemih yang merupakan tempat menyimpan urin sementara. Kandung kemih memiliki dinding yang elastis dan mampu meregang untuk dapat menampung sekitar 0,5 liter urin. Proses pengeluaran urin dari dalam kandung kemih disebabkan oleh adanya tekanan akibat adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih akan terjadi saat adanya sinyal penuh dalam kandung kemih. Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra.